Minuman yang saya racik, walaupun dikonsumsi oleh beberapa orang dan kemudian banyak orang, ini juga saya tidak berani mengklaim bahwa minuman ini obat. No, di sini ada tulisan waras, minuman sehat. Artinya, minuman yang menyehatkan. Ibu-ibu suka minum jus, dan ibu-ibu yakini jus itu sehat. Kenapa? Karena jus daun, jus buah, itu sehat kan? Ya, sekarang sudah saatnya Bunda Nine menunjukkan kepada kita semua apakah di ramuan waras itu ada mikroba ya Bunda ya, probiotik dan prebiotik. Mikroba itu kalau ada di dalam ini tuh hidup ya Bunda? Hidup tentu. Oke, dan kita sudah ada mikroskop di sini dan tadi sudah dipasangin TV juga karena biar ini boleh Bunda. Jadi ini mikroskop digital yang disambungkan ke LCD supaya jadi si minumannya ya ini si minuman waras ini kita ambil satu tetes, kita masukkan ke sini, ditaruh di preparat ya, kemudian kita tutup pakai cover glass ya, cover glass untuk kita lihat ya kan. Yang pertama adalah digodok ya, direbus gitu kan, yang kedua adalah difermentasi. Nah, ketika difermentasi itu alhamdulillah Allah ridho hidupkan berbagai macam mikroba positif. Kenapa saya bilang berbagai macam mikroba positif atau bakteri baik? Karena saya lihat ada bermacam-macam. Insya Allah kalau tidak salah ada 6 ya. Satu diantaranya ini adalah ini ya. Apa tuh? Elhan, ini. Okay. Nah, ini kita beri nama Azotobacter ya. Bakteri baik atau mikroba positif yang namanya Azotobacter ya. Azotobacter ini bentuknya bulat, di sekelilingnya ada bulu. Nah, kalau dia bergerak seperti ikan, ikan menggerakkan sayap siripnya supaya maju gitu. Kalau dia bulu di sekelilingnya tuh dia gerakan. Nah, pergerakan yang sangat cepat itu menimbulkan bayangan tentunya ya, tak kan menimbulkan bayangan sehingga di layar nampak bulat putih di sekeliling hitam. Bergerak kan Elhan? Iya, tadi. Artinya ini makhluk hidup ya kan? Ini iya ya. Nah itu. Ya, dan ini semuanya ada 6 ya, jadi ada Rhizobium ya. Rhizobium ini bakteri baik atau mikroba positif yang karakternya senang mengurai atau mencerai-beraikan lagi purin asam urat. Jadi asam urat itu yang baik itu yang bertebaran kecil-kecil bertebaran di plasma darah. Nah itu yang baik, yang bermanfaat. Tetapi bisa ada kejadian si asam urat itu jadi menyatu, jadi besar atau jadi panjang. Kenapa? Karena dia terperangkap oleh kolesterol yang tiba-tiba berubah menjadi padat teksturnya, purin namanya ya. Jadi purin asam urat atau dia nempel di bibit gula yang mengkaramel. Oke. Bunda izin nanya, ini mikroba itu ini ya? Iya, ini di pembesaran 100 ya. Pembesaran 100 ya? Coba kita besarkan ke 500 ya, biar lebih nampak ya. Itu apa tuh Bunda ini? Oh, itu materinya, medianya. Oh, medianya. Jadi makanan dia lah. Oh, makanan. Oh, mikroba itu harus makan juga. Oh iya dong, nggak akan hidup kalau tidak makan. Makanya dia hidup, media itu ada habitatnya, tempat dia hidup kan. Berarti ada makanan. Ya. Oke. Nah, coba lihat Erhan. Di pembesaran 1000 ya, lebih terlihat ya. Iya. Ada 6 macam, lebih terlihat kan, dan itu semua bergerak. Sedangkan ini nih ya, si makanan itu kan tidak bergerak ya. Tidak bergerak ya dia. Mengambang-ambang, tapi kalau dia bergerak kan. Iya, ini bergerak, bentar saya mau deketin dulu. Bergerak ya. Dan ada banyak sekali. Iya. Ya ampun, aku merinding lihatnya. Kok? Oh, iya hidup loh, bergerak loh Bun. Ini yang menggumpal ini apa nih? Ini bergerak nih, lihat ya pemirsa nih. Itu si Azotobacter, pemakan kolesterol padat. Mana yang ininya? Bukan, ini mah makanannya, ini media. Oh, ini media itu makanannya si mikroba itu. Iya. Jadi kalau di dalam botol
botol ya, di dalam botol minuman ini kan dia hidup berenang-renang di media. Media itu habitatnya dia, tempat dia hidup, di mana ada oksigen, di mana ada makanannya dia, sehingga dia bisa bertahan hidup. Nah, kalau si media ini diminum, dia ikut terminum kan oleh kita. Iya. Nah, ganti, dia sudah tidak tertarik lagi dengan media ini karena udah nyebar kemana-mana. Jadi dia makannya itu? Makannya adalah kolesterol yang ada di tubuh kita. Oh, saya. Iya, Azotobacter itu pemakan kolesterol padat. Jadi karakternya doyan makan kolesterol padat. Jadi kalau dia masuk ke tubuh kita, ke plasma darah kita, bertemu dengan kolesterol padat alias LDL, kolesterol jahat, tentu dia makan. Sama gitu si mikroba ini. Yes, gitu loh. Jadi sebetulnya ini semacam simbiosa mutualisme. Makhluk dengan makhluk, kita makhluk manusia, dia makhluk hewan. Ketika masuk, kita butuh membuang sesuatu yang kita tidak mau yang ada di tubuh kita, LDL, kolesterol jahat. Dia butuh makanan itu. Dimakan sama dia, sembuhlah kitanya. Mamam, gitu loh. Luar biasa Bunda. Ya, ini. seperti itu. Lalu Rhizobium, dia kalau yang tadi ya Azotobacter, nggak ketemu kolesterol padat. Yang ada HDL, kolesterol cair, liquid kolesterol di tubuh kita. Terus kamu minum HDL aja ya, kolesterol baik aja nih. Kolesterol juga loh, cuman cair gitu, liquid. Nggak mau. Kalau gitu gula ogah, asam urat ogah. Mendingan saya mati deh kalau tidak makan LDL, dan dia mati. Dan dia keluar dari tubuh secara sistem. Ada sistem yang alami di tubuh kita yang mengeluarkan dia karena dia sangat kecil, keluar dari tubuh kita dari 7 pori kita, 7 lubang kita, diantaranya adalah pori-pori, jadi keringat atau pipis gitu loh. Udah aku ngelihat ini merinding, ternyata hidup. Tuh. Ini makanannya inilah nanti habis baru si mikroba ini makanan, sebetulnya penyakit yang ada di kita itu ya, dimakan sama dia ya. Makanya, jadi sebenarnya saya sebetulnya terinspirasi oleh apa yang dilakukan Rasul. Jadi mohon maaf, saya bukan pengobat, jadi saya bukan sinseh, bukan tabib, apalagi dokter, karena saya tidak ikut pendidikan formal yang tadi saya sebutkan, tidak. Nah, saya adalah ibu rumah tangga biasa yang mencoba meracik-racik ini aja, minuman, membuat minuman dari racikan herbal ya, tanaman, daun, buah, bunga gitu loh, untuk kesehatan. Nah, kemudian sehingga saya tidak berani mengklaim diri sebagai pengobat. Selain itu, minuman yang saya racik, walaupun dikonsumsi oleh beberapa orang dan kemudian banyak orang, ini juga saya tidak berani mengklaim bahwa minuman ini obat. No, di sini ada tulisan waras minuman sehat. Artinya minuman yang menyehatkan. Ibu-ibu suka minum jus dan ibu-ibu yakini jus itu sehat. Kenapa? Karena jus daun, jus buah itu sehat kan? Nah sama ini juga. Jadi ini minuman sehat. Bahwa kemudian ada yang sembuh, sakit jadi ada yang sembuh, itu mah hadiah dari Allah aja. Karena ini pemberian Allah. Jadi sekali lagi, saya bukan pengobat, minuman ini juga bukan obat. Ini hanya minuman sehat, ya kan? Dan saya hanya orang yang berusaha bersama-sama, mengajak untuk bersama-sama sehat dengan minum minuman yang mengandung tumbuh-tumbuhan pemberian Allah gitu loh. Jadi saya tidak bisa memberikan garansi kesembuhan kepada siapapun yang meminum minuman saya. Bahwa kemudian banyak yang sembuh, mungkin nanti ada yang dengar, ada yang cerita, ya itu karena ridhonya Allah. Untuk itulah Bunda Dina sampai saya hari ini sampai ke sini karena waktu itu Bunda Dina sempat buat video bersama saya dan banyak masukan-masukan kenapa tidak coba dibedah lagi dan dicari tahu lagi itu bergerak tuh. Ini lari aku. Ini di pembesaran 500 saya besarin lagi ke 1000 ya. Boleh. Supaya melihat kecepatan geraknya. Iya, aku berinding lihatnya Bunda. Ini sebenarnya nggak kenceng, biasanya ceng lari gitu karena saya taruh di luar kulkas. Ya, tadi udah di situ. Kalau di dalam kulkas dia kecepatannya kayak kereta api ekspres. Ya Allah ya Rabbi, ini maha besar. Jadi ini adalah makhluk hidup yang diberikan ruh. Iya, yang diberikan ruh sama Allah. Jadi Allah aja yang ridho gitu loh.
Makanya saya katakan tadi, di dalam pengolahan yang kedua itu, melakukan proses fermentasi, itu saya tidak bekerja sendirian. Gak mungkin saya bekerja sendirian. Dalam mengerjakan ini saya melibatkan Gusti Allah. Saya memohon kepadanya, ya Allah, saya berusaha menyiapkan semua ini dan memohon ridhomu untuk menghidupkan di media ini makhluk-makhlukmu agar bermanfaat untuk umat. Nah, ketika Allah mungkin anggap segala prosesnya memenuhi kriteria, di antaranya harus higienis dan lain sebagainya, kedap udara dan lain sebagainya, lalu Allah hidupkan. Demikian juga ketika minuman ini diminum oleh seseorang dan makhluk ini ikut terminum, bukan saya tidak bisa menggaransi kesembuhan. Dia pun meskipun simbiosa mutualisme dengan kita tidak bisa memberikan garansi kesembuhan. Yang memberikan kesembuhan Allah. Cuman kita sudah menjugurkan kewajiban kita untuk ikhtiar, karena Allah tidak akan merubah nasib seseorang jika orang itu tidak berusaha merubah nasibnya sendiri. Itu dengan jalan selain berdoa, memohon, ikhtiar.